Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 angkatan 13 mencoba menganalisis isu kontemporer yang terjadi di sekitar kita. Terdiri dari saya Munifan Habibi, kemudian ada Nasrullah Jamaluddin, ada Nila Rela Ria Simajunta, Nina Anissa, dan Noni Handayani. Nah, kami mencoba menganalisis isu, ada 3, yaitu isu adanya narkoba yang sampai sekarang kasusnya nggak selesai-selesai, kemudian korupsi, dan COVID-19 yang paling up to date. Nah, analisis isu teknik APKL. Kami mencoba menganalisis isu dengan teknik APKL, yaitu aktual, problematika, halayak, dan layak. Maksudnya aktual itu isu yang paling baru atau yang sedang terjadi dan belum selesai. Kemudian problematika yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar. Kemudian halayak, apakah itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian layak, yaitu isu yang masuk akal atau realistis juga. Nah, jadi setelah kita analisis dari ketiga isu tersebut, ketiga-tiganya memenuhi syarat dari A, B, K, dan L. Kemudian dari kita juga mencoba menganalisis dari teknik USG. Nah, setelah kita rank untuk narkoba mendapat skor 4 untuk poin U, kemudian poin S-nya mendapat 4 dan G-nya 5. Itu juga dengan korupsi yang mendapat 3, 4, dan 5, dan COVID-19 mendapat 5 di ketiga aspek tersebut. Dan yang menjadi isu utama yang akan kami bahas adalah terkait COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Nasrullah. Pada Bang Nasrullah dipersilahkan. Analisis isu teknik USG. Urgensi isu lonjakan COVID-19 sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Karena seperti yang telah diketahui bahwa setiap harinya terjadi kenaikan kasus positif dengan jumlah yang signifikan. Dari sisi seriousness, isu lonjakan COVID-19 sangat serius dengan akibat yang ditimbulkan, seperti kekurangan sarana dan prasarana kesehatan, kemunduran ekonomi, dan kematian. Dari growth, isu lonjakan COVID-19 ini akan memburuk bila tidak segera ditangani karena pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar bisa membendung penyebaran COVID-19. COVID-19 atau coronavirus. Apa itu COVID-19? Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, middle age respiratory syndrome atau MERS, dan severe acute respiratory syndrome atau SARS. Penularan. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, mengidap, batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Kontak jarak dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nila Rela Ria Simajunta pada gejala COVID-19. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya.
Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Ketiga, batuk yang berkepanjangan. Keempat, sakit tenggorokan. Kelima, demam. Dan yang keenam, merasa tidak enak badan. Gejala COVID. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat menjadi bronkitis dan pneumonia, disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Yang kedua, batuk dengan lendir. Ketiga, sesak nafas. Yang keempat, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Yang kelima, infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, ibu hamil, bayi, dan lansia. Di sini bisa kita lihat update data nasional. Ini per tanggal 11 Juli 2021. Kenaikan kasus positif pada 1 minggu terakhir terjadi kenaikan kasus sebesar 44,1%. Pada pekan ini seluruh provinsi Indonesia mengalami kenaikan kasus. Kenaikan kasus provinsi, 5 provinsi dengan kenaikan kasus yang tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan 35,2%, Jawa Barat naik 45,5%, Jawa Tengah naik 40,2%, Jawa Timur naik 72,9%, dan Daerah Istimewa Yogyakarta naik 49,0%. Kenaikan kasus kabupaten atau kota, ada 5 kabupaten kota dengan peningkatan kasus tertinggi, yaitu pertama Jakarta Timur naik 46,9%, Jakarta Selatan naik 33,8%, Jakarta Barat naik 28%, Kabupaten Garut naik lebih banyak 2 kali lipat, dan Jakarta Utara naik 31,6%. Angka kematiannya di sini, angka kematian pada pekan ini mengalami kenaikan sebesar 72,9% dalam 1 minggu terakhir. Angka kematian provinsi, Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka kematian tertinggi dalam waktu 1 pekan atau 2 kali lipat daripada angka sebelumnya. Jawa Tengah naik 68,4%, Jawa Barat naik 84,2%, DKI Jakarta naik 87,9%, Kalimantan Timur naik 2 kali lipat. Dan angka kematian kabupaten kota, kita bisa lihat di sini Kabupaten Tuban naik 19 kali lipat lebih banyak daripada angka sebelumnya, disusul oleh Jakarta Timur naik 2 kali lipat, Kabupaten Garut naik 2 kali lipat, Kabupaten Karawang naik 88,5%, dan Kabupaten Demak naik 10 kali lipat dari sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nina. Update data nasional 2. Yang pertama, angka kesembuhan. Angka kesembuhan di level nasional pada pekan ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pekan sebelumnya. Kini menjadi sebesar lebih dari 2 kali lipat atau 76.951 menjadi 155.528 orang. Selanjutnya, kasus aktif dan kesembuhan, di mana jumlah provinsi dengan angka kesembuhan lebih dari 90% dan kasus aktif kurang dari 10% ada 4 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Riau. Kemudian risiko kematian. Pasien positif COVID-19 dengan usia lebih dari 60 tahun memiliki risiko lebih tinggi kematiannya, yaitu 11,71%, terutama pada laki-laki, disusul kedua tertinggi dengan pasien berusia 46-59 tahun dengan risiko kematian 4,09%. Kemudian persen kasus aktif, persen sembuh, dan persen meninggal kumulatif, yaitu jumlah kumulatif kematian sebesar 66.464 atau sebesar 2,63% di atas rata-rata dunia, yaitu 2,16%. Dan jumlah kasus aktif 3.376.015
atau sebesar 14,88% berada di atas rata-rata dunia sebesar 6,39%. Jumlah pemeriksaan kasus sejak pekan kedua Januari 2021, Indonesia telah mampu melampaui target pemeriksaan WHO dan mulai fluktuatif pada bulan Februari. Berikutnya, zonasi risiko rendah. Per tanggal 11 Juli 2021 terjadi peningkatan kabupaten atau kota pada zona risiko tinggi menjadi 129 kabupaten atau kota atau sebesar 25,10%. Mayoritas kabupaten atau kota berada pada zona risiko sedang yaitu 294.000 atau sebesar 57,20%. Next. Berikutnya, perkembangan jumlah kasus aktif nasional mingguan, di mana jumlah kasus aktif mengalami kenaikan pada pekan terakhir setelah 4 pekan sebelumnya juga mengalami kenaikan. Kemudian terjadi kenaikan kasus aktif sebesar lebih dari 80.787 kasus dalam 7 hari terakhir. Kemudian melihat kenaikan kasus yang terjadi diperlukan pengetatan, pengendalian mobilitas, dan aktivitas masyarakat untuk menekan kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Noni. Update perkembangan kasus harian COVID-19 per 11 Juli 2021. Jumlah kasus aktif sebesar 376.015, naik sebesar 14,88%. Penambahan kasus positif 36.197, jumlah kasus sembuh 2.084.724 atau naik sebesar 82,49%, jumlah kasus meninggal 66.464 atau 2,63%. Lonjakan kasus harian COVID-19 17 Juli 2021. Pada Sabtu 17 Juli 2021, kasus aktif COVID-19 di Indonesia mengalami pertambahan 22.957 kasus. Artinya, jumlah atau total kasus aktif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 527.872 orang, sedangkan pasien meninggal bertambah sebanyak 1.092 orang menjadi 72.489 orang. Rekomendasi strategi penanganan isu yaitu PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Maksudnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat karena terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularan yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran virus COVID-19. Demikian hasil diskusi dari kami. Semoga hasil diskusi ini menjadi tambahan referensi bagi teman-teman sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.